Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama Majapahit Abadi Farm Jakarta. Hari ini kembali akan kita review koleksi sapi super dari kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, minta tolong bisa dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih, matur suwun. Jangan pergi kemana-mana dulu, langsung saja akan kita review 3 ekor sapi super dari kandang Majapahit Abadi Farm Jakarta. Ini masih bakalan ya, ada satu yang agak gede ya. Jadi hari ini, pagi ini kita akan review perbedaan antara sapi PO, sapi Brahman, dan Pegon. Transformasi sapi PO, Brahman, dan Pegon. Langsung saja akan kita review penampakannya. Berikut ini di depan kita ada 3 ekor sapi yang mirip-mirip banget ya. Mirip-mirip banget. Yang paling depan ini biasanya disebut Pegon. Pegon ini sebenarnya sapi terahnya asli Jawa, tapi ras sebenarnya sudah nggak ketahuan ya. Dia udah banyak crossingan, udah banyak silangan ya. Jadi terah sebenarnya Pegon ini udah nggak ketahuan, tapi biasa memang sapi-sapi Jawa identik dengan Pegon. Ini yang kedua, yang di tengah ini crossingan PO dan Brahman. Tapi kebetulan memang terah Brahmannya berasa banget ini yang tengah. Kita lihat ya penampakannya. Kalau yang paling pinggir ini PO. Ini boleh dibilang PO murni. Yang paling pinggir nih. Yang paling pinggir PO murni. Yang tengah Brahman. Kalau yang paling gede ini Pegon ya. Perbedaan sapi PO, Brahman, dan Pegon. Sebenarnya ketiga sapi ini berasal dari ras yang sama, dari India ya. Leluhur 3 ekor sapi ini biasanya sapi-sapi ongol, sapi-sapi khas India. Bedanya kalau PO ini disebut PO karena peranakan ongol ya, leluhur dari India, dari sapi ongol, kemudian disilangkan dengan sapi-sapi Pegon, sapi-sapi kayak gini nih. Jadi PO adalah peranakan India, PO adalah peranakan ongol, sapi terah India yang dikawin silangkan dengan sapi murni dari sapi-sapi Jawa, tapi bukan sapi Bali atau sapi Madura ya. Tapi luar biasanya Indonesia berhasil melahirkan sebuah terah baru, ras baru yang disebut PO, identik dengan ongol tapi sudah diakui sebagai terah atau ras baru dari jenis sapi ongol yang disilangkan dengan sapi murni Jawa menghasilkan sapi PO, peranakan India. Nah, kalau yang tengah ini Brahman ya. Brahman sebenarnya bukan sapi India ya, tapi karena leluhurnya masih ongol India, orang biasanya kenal Brahman dari India. Padahal Brahman ini sapi ongol yang memang berasal dari India, kemudian dikembangkan di Amerika. Amerika melahirkan terah Brahman, Indonesia melahirkan terah PO dari sama-sama ras leluhur sapi ongol nih. Perbedaan nyatanya untuk Brahman dan PO nih kita bandingkan ya. Brahman ini kupingnya lebar banget nih teman-teman nih ya, agak backlight ya. Nih Brahman kupingnya lebar banget. Brahman kupingnya lebar, ciri utamanya lebar. Kalau PO agak kecil, PO kupingnya agak kecil, mukanya agak kecil juga, tapi Brahman kupingnya lebar, badannya lebih lebar, badannya lebih tebel. PO lebih tipis, cuman PO lebih cenderung lebih tinggi dan lebih panjang. Jadi keunggulannya PO lebih tinggi dan lebih panjang, walaupun secara postur
si Brahman lebih gagah ya, karena lebih tebal dan lebih berisi. Nah, kalau Pegon ini agak unik, memang karakternya belum diakui sebagai ras khusus ya. Jadi dia masih ras-ras crossingan sapi PO ya. Ini Pegon. Pegon ini bisa crossingan antara PO dan Limousin, PO dan Simmental. Jadi disebut Pegon karena sebenarnya belum resmi punya trah untuk jenis sapi pedaging atau sapi di Indonesia. Sapi Pegon biasanya crossingan antara sapi PO dengan berbagai jenis sapi yang ada di Indonesia. Nih, kita tampilkan lagi ya. Ini sapi Pegonnya. Pegon belum jadi ras atau trah khusus sapi pedaging yang ada di Indonesia, tapi Pegon merupakan sapi crossingan. Biasanya sapi PO yang di crossing dengan beberapa jenis sapi yang lain kayak Simmental, Brahman, atau bisa juga metal. Ini saya kurang tahu nih. Pegon ini kemungkinan crossingan antara Brahman dan PO. Ini jadinya kayak gini teman-teman. Bagus juga nih badannya, berpunuk, tetap berpunuk ya. Jadi 3 sapi ini memang sapi leluhur dari peranakan ongol semua. Nih, sapi berpunuk. Bedanya ini Brahmannya ini Brahman India, tapi sebenarnya Brahman Amerika. Leluhurnya sama-sama sapi ongol. Kita setting lebih dekat. Bedanya teman-teman, Brahman lebih berisi, kupingnya lebih lebar, kepalanya lebih lebar. Kalau PO kupingnya lebih kecil, badannya lebih tinggi dan lebih panjang. Bobot maksimal biasanya tetap menang Brahman ya, tapi kalau untuk Pegon ini bobot maksimal juga bisa lebih dari 1 ton up. Tapi untuk PO biasanya susah untuk 1 ton up, tapi ada aja beberapa PO yang bobotnya 1 ton up. Nih teman-teman, jadi ini transformasi 3 ekor sapi peranakan ongol. Ini Pegon crossingan sapi PO dengan sapi-sapi lokal Indonesia yang tidak ketahuan rasnya sebenarnya. Kalau Brahman, sapi ongol yang dikembangkan di Amerika yang melahirkan satu ras baru disebut Brahman. Nah, ini PO peranakan ongol, trah asli Indonesia yang dikembangkan dari bibit-bibit ras sapi ongol. Sama-sama bagus, tinggal selera pilih yang mana, mau suka yang mana. Ini kemungkinan PO dan Brahman ini teman-teman, tapi memang ada Pegonnya. Yang ini sebenarnya ada masih ketara juga dari silangan crossingan Brahman dan PO nya ya, tapi dominan 99% ini Brahmannya keluar ya. Yang ini memang PO murni ya, jadi mukanya lebih lancip, kupingnya lebih lancip ya, lebih kecil, cuman menang tebel. Teman-teman, 3 ekor koleksi sapi dari peranakan ras ongol. Sebelah sini ada Pegon crossingan PO dengan beberapa sapi lokal yang tidak ketahuan jenisnya. Kalau ini adalah Brahman, peranakan dari sapi ongol yang dikembangkan di Amerika, melahirkan ras baru Brahman dengan ciri khas kupingnya lebih lebar, badannya lebih tebal. Nah, kalau PO, peranakan ongol biasanya kupingnya lebih kecil, badan lebih tinggi dan lebih ramping ya. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu untuk diskusi kita, berbagi informasi tentang dunia sapi, khususnya jenis sapi dari trah peranakan ongol yang ada di Indonesia ya. Ada Pegon, Brahman, dan PO. Sama-sama punya leluhur dari India, tapi PO dikembangkan di Indonesia, Brahman dikembangkan di Amerika. Pegon kombinasi antara kedua-duanya. Baik, terima kasih bagi teman-teman semua yang telah setia menyaksikan link channel dari Majapahit Abadi Farm Jakarta.
Bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, minta tolong bisa dibantu share, like, komen, dan subscribe-nya. Sekali lagi terima kasih, matur suwun.